Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Berjumpa kembali di Senat 0664 Bang Datuk Channel. Baik kawan-kawan, pada sesi kali ini saya akan mereview tentang panel kontrol untuk blower. Ini peruntukan untuk 6 fan ya teman-teman ya, 6 fan untuk kandang close double deck 2 lantai. Jadi satu lantainya itu ada 3 fan. Kemudian di sini yang selektor yang tidak menggunakan buzzer mount panel ini adalah untuk cooling dan heater. Jadi masing-masing lantainya itu ada satu pasang cooling dan heater ya teman-teman ya. Nah di sini untuk climate controlnya masing-masing lantai menggunakan Punos 207. Baik teman-teman sekalian, kita akan review dulu ke bagian dalam. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi tes atau uji coba untuk fungsi manual dan otomatis panel ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian dalam. Nah di sini sudah saya hubungkan dengan power supply 220 volt. Hanya saja di bagian MCB 3 pas utama ini saya jumper tiga-tiganya. Jadi tiga-tiga ini mendapatkan supply satu pas sebenarnya ya. Baik, di sini MCB utama saya gunakan merek Himmel 25 ampere ya. Kemudian di bagian atas ini saya hubungkan dengan busbar 3 pas atau sisir couple MCB 3 pas ya. Terus di sini adalah MCB 3 pas untuk fan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu akan terhubung nanti ke bagian kontaktor di sini ya. Kemudian di pojok kanan ada 3 MCB 1 pas. Dua pertama ini adalah untuk cooling dan heater. Jadi satu MCB ini untuk cooling dan heater lantai atas, yang satu lagi untuk cooling dan heater lantai bawah, yang satu lagi MCB 4 ampere. Ini saya gunakan untuk proteksi arus lebih sistem kontrol yang ada di panel ini ya. Jadi untuk cooling dan heater di sini saya pasang MCB 10 ampere. Kita lanjut. Output dari MCB ini terhubung ke input kontaktor. Saya gunakan juga Himmel di sini 12 ampere HDC3 masuk ke L1, L2 dan L3. Kemudian outputnya masuk ke thermal overload. Saya gunakan juga Himmel. Range arusnya itu 2,5 sampai 4 ampere. Outputnya saya hubungkan ke terminal yang bagian bawah sini teman-teman. Jadi urutannya itu sejajar ya. Mulai dari MCB rute blower atau fan, kemudian kontaktornya ini, thermal overloadnya ini, kemudian terminalnya juga yang di pojok kiri ini ya rekan-rekan. Nah begitu seterusnya. Untuk fan 2, kontaktornya juga yang nomor 2 dari kiri, kemudian thermal overload dan terminal output menuju ke kabel blower nantinya ya. Oke guys, itu untuk urutan power ya, untuk urutan kabel power menuju ke blower. Terus jika rekan-rekan melihat di sini ada relay satu pas MKS 2P, di sampingnya ada MCB 4 ampere. Mungkin saya juga sudah jelaskan di ulasan sebelumnya, cuman saya akan ulang kembali, review lagi. Ini adalah relay yang saya peruntukkan sinyal yang dapat membaca blackout sistem PLN. Jadi saya gunakan common-nya itu common yang di sini itu dapatnya nanti dari ACCU ya. Terlebih dahulu A1 atau magnetic coil nomor 2 dan nomor 7 kalau di relay ini ya. Itu saya hubungkan ke bagian tegangan 220 volt. Nah, di sini ada input sensor blackout system. Ini saya hubungkan nanti ke ya mungkin ke panel distribusi langsung atau ke ohm saklar ya, rekan-rekan ya. Itu akan mengonkan relay ini ketika 220 nyala ya, ketika listrik PLN itu on, teman-teman sekalian. Nah, commonnya itu positif masuk dulu ke sini, ke MCB 4 ampere satu pas. Kemudian output dari MCB ini kabelnya di sini nih, teman-teman. Yang positif ya. Ini saya pasang dengan warna merah di sini isolasinya. Ini akan soket ini nanti akan kita hubungkan ke bagian positif ACCU atau aki 12 volt 7,2 ampere hours ya teman-teman ya. Kemudian negatifnya juga ke ACCU rekan-rekan sekalian. Nah, dengan begitu maka common di sini akan mendapatkan positif dan negatif 12 volt dari ACCU atau aki ya.
outputnya itu saya gunakan NC ya. NC, kenapa NC? Karena ketika relay ini tidak mendapatkan tegangan 220 di magnetic coilnya, maka dia akan terhubung antara common dengan NC, normally close. Maka itu yang akan masuk ke sini nih, ada timer. Di sini adalah timer multi volt ya. Power supply-nya saya gunakan di sini 12 volt DC, itu berada dalam ringnya 12 sampai 48 VDC. Jadi di sini masuk di bagian common-nya juga, kemudian saya jumper ke bagian magnetic coil di timer ini. Nah, outputnya nanti akan kita hubungkan ke sirine ini, teman-teman. Nah, ini adalah sirine untuk mengindikasikan atau menginformasikan terjadinya blackout kelistrikan PLN. Dengan begitu, maka petugas harus bersiap-siap untuk menyalakan atau merunning genset sebagai backup kelistrikan ya rekan-rekan ya. Namun kejadian blackout sistem kelistrikan PLN belum akan langsung diinformasikan ke sirine ini, melainkan akan diproses dulu oleh timer ini. Jadi fungsi timer ini adalah ngasih delay teman-teman sekalian. Jadi ketika terjadi blackout sistem PLN, dia akan delay dulu sesuai dengan settingan. Di sini biasanya saya setting sampai 12 detik ya. Jadi benar-benar listrik PLN kita pastikan dulu blackout. Bisa saja terjadinya padam atau listrik PLN itu mati hanya sesaat ya teman-teman ya. Kemudian dia nyala kembali. Maka kondisi seperti itu tidak akan diberikan output ke sirine oleh timer ini. Oke, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Nah, di sini tadi kontaktor itu untuk masing-masing blower ya. Jadi lengkap di sini. Jadi pas di sini untuk 6 fan teman-teman sekalian. 1 2 3 4 5 6. Nah, cooling dan heater itu saya tidak menggunakan kontaktor. Kenapa? Karena daya untuk motor cooling itu hanya daya satu pas dan sekitar 2,5 ampere lah untuk dua motor cooling itu ya teman-teman. Jadi mubazir tempat juga harganya kalau kontaktor, maka kita alihkan ke relay MKS 2P di sini ya. Jadi di sini untuk fan, di sini untuk cooling dan heater. Urutannya adalah cooling, heater untuk lantai atas, cooling, heater untuk lantai bawah. Jadi relay ini kemampuan hubung kontaknya itu sampai 10 ampere, teman-teman. Maka di sini adalah kontrol untuk cooling dan heater ya. Ini untuk lantai atas, ini untuk lantai bawah. Nah, output dari relay ini saya hubungkan ke terminal yang di sini. Mana nih yang dua kabel, teman-teman? Nah, ini dia. Jadi di sebelah kiri ini adalah positifnya, kemudian di sebelah kanan ini adalah negatifnya. Jadi 4 terminal terakhir ini adalah cooling dan heater yang ini ya, teman-teman ya. Oke, saya hubungkan ke sini outputnya. Ini tinggal connect saja ke sini kabel motor cooling dan heater yang ada di kandang close. Ini terminal yang di sini, bagian atas ini, terminal 1 dan 2 ini saya gunakan untuk keperluan positif 220 di kontrol panel ini ya, rekan-rekan. Sementara untuk bagian bawahnya, 4 terminal ke bawah itu, ini adalah sensor dari Punos 207. Dua dari atas ini adalah sensor untuk Punos nomor 1 atau untuk lantai atas, yang di bawah 2 itu untuk lantai bawah. Nah, di sini saya hubungkan langsung ke sensor temperatur Punos ya. Sudah saya hubungkan ke sini. Tinggal nanti kita tes fungsi otomatisnya, teman-teman. Di sini juga sudah saya kasih tanda 1 2. 1 ini maksudnya di atas ya. 2 ini maksudnya untuk lantai bawah. Nah, di sini untuk koneksinya saya juga sudah jelaskan tentang cara wiring sensor temperatur pada Punos 207 di ulasan sebelumnya. Silakan teman-teman melihat di video saya sebelumnya. Namun di sini juga saya tuliskan di sini ya, ada B brown, ada W white. Jadi di sini coklat dan putih dihubungkan. Coklat ini dihubungkan ke T1 terminal yang ada di Punos, kemudian yang putih ini ke 0V ya, ke 0V teman-teman sekalian. Baik, itu untuk review kita tentang bagian isi atau sistem dari panel kontrol blower ini. Ini bagian belakang pintu panel.